menarik nih, berbicara periodisasi atau bicara expired. Iya. Ada di Facebook menyatakan, loh, kalau PP expired berarti Penguil expired juga dong. Terus Ya. Penguil expired juga dong saat ini. Iya, sesuai dengan ininya, waktu Converwil dan Converdanya. Kalau memang mereka misalnya berakhir di bulan Oktober 2020. Loh, mereka juga punya mekanisme pengambil keputusan yang strategis, rapat gabungan, mengukuhkan kembali, ya kan? Mengangkat saudara X sebagai pelaksana tugas ketua Penguil, dan seterusnya. Karena organisasi itu kan sama seperti negara, bro. Vacuum of power itu kan tidak boleh, ya. Tetapi dia harus diatur dengan tata kelola yang benar, gitu loh. Nggak boleh vacuum of power. Nih kayak sekarang ya, pejabat bilang, kita nggak peduli itu, nggak ada itu ADART. Ya, kalau tidak ada ADART kan tidak ada KEN. Kalau kemudian semua para anggota ini menjadi liar ya, karena tidak mau ikut dengan kode etik notaris, yang di situ sudah mengatur tentang kewajiban, larangan, hal-hal yang dikecualikan, tidak ada lagi tentang tata cara penjatuhan sanksi ya, karena itu sudah diabaikan. Jadi apa organisasi ini? Ya, terus yang lebih parah lagi nanti, ya kalau perlu nanti kita buka saja, kita kasih SK. Siapapun mau INI Perjuangan kah namanya, INI apa gitu namanya. Ini, ya saya kira saya dengar juga wawancara dengan Prof. Idi ya, mungkin Pak Menteri pada saat itu hanya mendengar sepihak ya. Dan saya yakin akan sangat hati-hati untuk memecah INI itu menjadi lebih dari satu. Kenapa? Notaris itu adalah pejabat umum, ya. Dia sangat istimewa. Kalau Kang Dr. Udin bilang dia bisa masuk sampai ke bilik yang paling kecil pun, ya, secara privat rahasia ke seseorang, ya, bahkan mengetahui sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, begitu strategis dan istimewanya notaris itu. Akta yang dibuat itu menjadi arsip nasional. Arsip negara ya, menjadi arsip negara yang harus dijaga, dirawat. Nah, yang walaupun ada di UU JN itu disebutkan 25 tahun protokol itu diterima oleh notaris pemegang protokol ya, itu diserahkan kepada majelis pengawas daerah. Artinya apa? Ya, itu bukti autentik. Minuta-minuta yang dijilid, yang dirawat, masuk dalam buku protokol ya. Nah, itu bisa dibutuhkan oleh seseorang yang berkaitan misalnya dengan keterangan waris kah, wasiat 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Terus apa kemudian itu dibiarkan berantakan? Ya. Sekarang saja sulit sekali untuk mencari pemegang protokol bagi notaris yang pensiun, yang meninggal dunia, yang aktanya jumlahnya banyak, sementara notaris yang baru, kantor masih ngontrak, tempat kecil. Memang ada kewenangan dari MPD untuk menunjuk, tetapi bagaimana mau menunjuk kalau tempatnya itu tidak layak? Nah, akhirnya apa? Masyarakat, nah sekarang di Permenkumham pengganti M.02 ya, di Permenkumham 2017 ya, yang berkaitan dengan MPD ya, masyarakat yang merasa dirugikan ya, dia boleh didampingi oleh kuasa hukum ya, untuk misalnya mempermasalahkan notaris yang mengakibatkan dia dirugikan karena notaris tersebut diduga telah melanggar UU JN dan kode etik dalam pembuatan akta. Seperti itu, bro. Jadi tidak gampang ya. Pecah. Kalau pecah ya lebih dari satu, coba dipikirkan. MPD bagaimana? MPW bagaimana? MKNW dan MKNP bagaimana? Protokol bagaimana? Perlindungan terhadap jabatan bagaimana? Ya. Terus tidak diabaikan ADART dan tidak lagi acuannya ke kode etik. Nah, semua notaris nanti bisa jadi broker gitu kan, terus rangkap jabatan notaris jadi ya udahlah kalau gitu saya notaris, saya jadi bikin PT juga deh. Di PT-nya bikinnya di diri sendiri aja. Karena kan sekarang udah nggak ada lagi tuh aturan-aturan ya. Saya mau bikin PT untuk diri saya sendiri, saya jadiin diri saya
direktur utama, ya, bikin PT di orang lain, di notaris lain, dia notaris terus jadi direktur utama, itu juga pelanggaran di pasal 17 UU JN, rangkap jabatan. Nah, coba bayangkan, gimana nanti kekacaubalauan ini terjadi? Ya, hanya karena ya, yang kita tidak mengerti, kok begitu ngotot mempertahankan jabatan. Sementara yang seharusnya kita pertahankan itu, kita ngotot menjaga nama baik. Ya kan? Jabatan nggak dibawa mati kok. Tapi nama baik. Ini di era dia ini. Yang memporak-porandakan, menghancurkan. Ya. Jadi saya sekarang berharap ya. Kenapa saya tidak tidak sungkan-sungkan Bro Mahfud yang intens untuk menyampaikan diskusi-diskusi ringan, berat, sedang dengan siapapun ya. Tapi ini bentuknya adalah pencerahan bagi kawan-kawan ya. Lewat mana lagi kalau bukan lewat media, ya kan? Seperti ini. Kawan-kawan banyak juga yang tidak memahami tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, aturan main dalam berorganisasi. Iya. Hanya dengar, oh ini ngomongnya begini, terus tiba-tiba akhirnya udah langsung menjudge yang lain salah, tanpa tahu duduk perkara yang sebenarnya. Itu. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan saya juga menyesalkan, menyayangkan, dan berharap ya, mudah-mudahan 2/3 ketua-ketua Pengwil, ya, kalau bisa seluruh ketua-ketua Pengwil yang merupakan representasi dari anggota yang ada di wilayahnya itu, kembali ya, duduk bersama. Ya. Kalau perlu siapapun lawan dan lain sebagainya itu, ajak untuk bersama-sama. Kita ini ada di ujung tanduk. Jangan sampai kita ini terpecah. Malu kita dengan para pendahulu, para senior-senior kita. Gitu, Bro. Pertanyaan terakhir. Tadi belum sempat terjawab. PP expired di 2 Mei 2022. Pengwil otomatis karena udah jalan 1 tahun. Kan 3 bulan plus 2 bulan ya untuk konsolidasi. Kalau bicara 2 Mei 2022, sekarang sudah Maret, sudah hampir 1 tahun lah. Ya. Nah, itu gimana dengan Pengwil, Pengda? Ya, Pengwil harus rapat gabungan. Ya, jadi kalau kita mau menyapu lantai supaya bersih, sapunya juga harus bersih. Artinya Pengwilnya juga harus sah. Ya, kewenangan bertindaknya sebagai pelaksana tugas itu mesti diakomodir oleh rapat gabungan. Begitu juga untuk Pengda. Itu. Jadi harus taat ajas. Ya. Oke, pertanyaan benar-benar yang terakhir. Langkah apa yang harusnya segera diambil untuk menyelesaikan kekisruhan, kecarut-marutan organisasi? Ya. Pertama, kalau tidak mungkin duduk bersama, ya. Sebenarnya kalau saya melihat bukan ada 2 kubu seperti yang Pak Menteri sampaikan itu. Banyak kubu sebenarnya. Ya. Banyak kubu. Iya. Jadi bukan hanya kubu 24, kemudian kubu PP, karena yang lain itu ya lebih banyak diam, ya. Tetapi bukan mereka tidak mengerti, bukan mereka tidak paham. Mereka paham, tetapi mereka tidak mau muncul. Nah, saran saya konkretnya, bersatulah kalian, ya. Kembali duduk bersama, tinggalkan arogansi, ya, kepentingan-kepentingan itu. Demi kembali wadah tunggal INI. Karena kita sudah di ujung tanduk. Dampaknya itu bukan saja kepada para anggota, tetapi dampak ini nanti juga berakibat kepada masyarakat banyak. Ya, kepada masyarakat banyak. Ada debitur, kreditur, ya, bank. Coba keterkaitannya dengan akta, dengan etika, dengan aturan main yang benar, ya.